Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Minggu ini kita akan membahas tentang imperialisme dan kolonialisme di India. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana proses Islamisasi di India, kemudian juga beberapa dinasti-dinasti Islam di India. Maka kita pada minggu ini pembahasan kita ke imperialisme dan kolonialisme di India. Nah, di sini sudah terlihat peta tentang perjalanan bangsa Barat yang pertama kali datang ke India. Jadi ini akan membuka pertemuan kita yang pertama, ini tentang bagaimana bangsa Barat ini masuk ke India. Kalau diperhatikan dari peta, nah di sini dari arah Portugal, jadi dia adalah tokoh yang pertama dari Portugal itu adalah Vasco da Gama pada tahun 1497-an. Jadi Vasco da Gama ini melakukan perjalanan dari Portugal ke India, melewati pantai-pantai di sepanjang benua Afrika, jalurnya di Samudra Atlantik, kemudian mendaratnya di daerah Calicut, India. Jadi kalau kita bicara bangsa Barat yang pertama kali ke India bukan Inggris ya, tapi justru adalah bangsa Portugal. Tapi belum melakukan perluasan wilayah, hanya sebatas perdagangan saja. Nah, ini sudah sejak tahun 1497. Dia adalah bangsa Portugal. Namun sayangnya nanti dalam proses perkembangannya justru yang menguasai India ini bukan Portugal ya, tapi Inggris, karena pengaruh Inggris yang sangat besar. Nah, apa sih sebenarnya imperialisme itu? Jadi imperialisme itu adalah hasrat untuk melakukan ekspansi yang tidak terbatas, bahkan bila perlu dengan menggunakan kekerasan. Jadi imperialisme ini didorong ketika Konstantinopel, sebenarnya ini sudah lama ya, bahkan sebelum Masehi, masa-masa Romawi ini sudah dilakukan sebenarnya imperialisme ini. Cuma kalau imperialisme yang bergerak menuju kolonialisme, penguasaan kepada politik, wilayah, dan membentuk suatu negara jajahan, ini baru pada masa bangsa-bangsa Eropa di Asia Afrika. Jadi memang awalnya itu memang untuk berdagang, tapi kemudian karena merasakan banyaknya keuntungan yang didapatkan dari perdagangan itu, akhirnya tidak hanya berdagang tapi juga ingin menguasai secara politik. Oke, nah awal imperialisme ke India itu sebenarnya dimulai dari proses perdagangan, terutama Inggris ya. Jadi Inggris itu mempunyai kongsi dagang yang bernama English East Indian Company sekitar tahun 1600, ini pada masa dinasti Mughal. Ya, kemudian Inggris ini dengan kongsi dagangnya tidak hanya sendirian, mereka ini punya saingan juga dari negara yang lain, yaitu dari Prancis, kemudian juga dari Belanda. Nah, kalau dari Prancis ini ada Compagnie des Indes, kemudian kalau dari Belanda kita sudah tahu ada VOC ya, yang sudah sangat lama ini di Indonesia. Nah, ketika Inggris bersaing dengan negara-negara Eropa yang lain dalam melakukan perdagangan di India, karena tidak ingin kalah saingan, Inggris ini berusaha bagaimana supaya kongsi dagangnya dia ini semakin kuat di Inggris. Akhirnya pada satu titik tertentu, Belanda karena merasa kongsi dagangnya, VOC-nya ini sudah mapan di Indonesia, akhirnya Inggris mundur dari India. Nah, kesempatan ini dipakai oleh Inggris karena Belanda mundur dari India. Akhirnya Inggris bisa lebih banyak berkuasa di India. Saingannya kan tinggal Prancis ya. Kalau sebelumnya ada Belanda sama Prancis, begitu Belanda sudah mundur dan Belanda lebih konsen ke Indonesia, akhirnya Inggris saingannya tinggal Prancis saja. Jadi Belanda itu mundur karena dia ingin konsentrasi ke Indonesia, dan setelah dilihat di Indonesia ini perkembangan kongsi dagangnya dia luar biasa. Akhirnya Belanda memilih untuk lebih mengembangkan sayap perdagangannya di Indonesia. Jadi kalau kita lihat pada masanya sekitar tahun 1600, memang
bangsa-bangsa Eropa ini memang melakukan perdagangannya memang keluar ke Asia Afrika terutama ya. Nah, ketika perdagangan itu memberikan keuntungan yang besar, akhirnya mereka menggunakan segala cara supaya kongsi dagang mereka berjaya. Termasuk salah satunya harus bersaing dengan kongsi dagang yang lain. Oke, setelah mundurnya Belanda dengan VOC-nya, dan tinggallah Inggris dengan Prancis. Nah, tapi karena pengaruhnya Inggris ini lebih besar, nah akhirnya Inggris bisa menguasai perdagangan di India. Nah, apa saja sih sebenarnya yang bisa dilakukan Inggris sehingga dia bisa kemudian dari kongsi dagang menjadi penguasa di Inggris? Jadi tokoh pertama yang berhasil menguasai India secara politik itu adalah Robert Clive. Nah, Robert Clive inilah yang bisa mengalahkan pengaruh Belanda dan Portugis di India. Bahkan Robert Clive ini kemudian juga bisa mengalahkan kekuasaan raja-raja setempat. Jadi sekitar tahun 1750-an Robert Clive ini sudah mampu untuk menancapkan kekuasaan Inggris itu di India dengan lebih kuat. Kerajaan-kerajaan yang ada di India ini berhasil dia kalahkan. Bahkan EIC, perkongsi dagangnya Inggris ini mendapatkan hak diwani, yaitu hak mendapatkan upeti. Bayangkan ini tahun 1750-an, Robert Clive bisa membuat raja-raja dan kerajaan-kerajaan di India sebagai penduduk asli itu justru membayar upeti kepada Inggris karena dia berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan setempat. Oke, kita lihat di peta. Di sini terlihat bahwasanya pusat-pusat perdagangan yang sudah dikuasai Inggris itu ada Madras, Bombay, dan Kalkuta. Ini hampir menyebar ya kalau kita lihat dari petanya. Kalkuta, Madras, dan Bombay. Nah, ini berarti 3 titik perdagangan besar di India itu sudah berhasil dikuasai oleh Inggris dengan mengalahkan kerajaan Mughal. Nah, kerajaan Mughal ini adalah kerajaan yang sangat besar pengaruhnya pada tahun 1700-an. Begitu bisa dikalahkan oleh Inggris, ya sudah. Akhirnya kerajaan-kerajaan yang lain, yang lebih kecil-kecil itu lebih mudah lagi untuk dikalahkan oleh Inggris. Sehingga inilah awal mula imperialismenya ini kemudian bergerak menuju kolonialisme. Ya, hampir mirip ya imperialisme dan kolonialisme. Cuma kalau kolonialisme ini identik dengan nanti penguasaan secara politik juga. Oke. Siapa sebenarnya Robert Clive yang bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan di India, padahal kerajaan di India pada saat itu juga termasuk kerajaan besar ya. Dan Robert Clive ini adalah tokoh dari Inggris yang meletakkan fondasi kekuasaan Inggris di India. Jadi pertama kali tokoh tersebut adalah Robert Clive. Kenapa kok bisa? Karena dia memenangkan beberapa perang, perang Karnatik dan perang Plassey, yang menyebabkan kerajaan Mughal itu kalah telak. Jadi kemudian ketika kerajaan Mughal itu sudah kalah, pengaruh kerajaan-kerajaan India itu sudah menyusut ya. Nah, maka kemarin tadi saya bilang bahwasanya pada tahap ini imperialismenya sudah mengarah ke kolonialisme. Ini Robert Clive ini tokoh penting untuk sejarah Inggris. Oke, kita sekarang ke perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Coba kita perhatikan. Sebenarnya apa sih bedanya kolonialisme dan imperialisme? Karena sebenarnya hampir mirip gitu ya. Kalau dari awal kemunculannya lebih duluan imperialisme. Jadi imperialisme itu mungkin sejak zaman Romawi. Kita ingat bahwa Mesir kuno itu pernah dikuasai oleh Romawi. Itu udah lama sekali imperialisme. Kalau kolonialisme muncul baru pada abad ke-15-an. Ketika Konstantinopel itu jatuh ke dalam kekuasaan kaum muslim, disitulah orang-orang Eropa kemudian mencari pasar di Asia dan Afrika. Nah, kalau targetnya kolonialisme itu mentargetkan hanya menguasai bidang perdagangan sebenarnya. Tapi kalau imperialisme itu lebih ke masyarakatnya atau penduduknya. Jadi contohnya nih misalnya ketika Romawi menyerbu Mesir, dia ingin menguasai Mesir di bawah Romawi. Udah setelah itu
kekuasaannya Mesir tetap dijalankan oleh orang Mesir di bawah pengaruhnya Romawi. Hanya secara penduduknya saja. Tapi kalau kolonialisme tidak. Kalau kolonialisme itu sangat materialistis, berangkat dari perdagangan dan keuntungan materi. Kalau dari segi etimologinya, kolonialisme sendiri itu berasal dari bahasa Latin, artinya petani. Jadi memang fokus awal kolonialisme itu memang untuk menguasai perdagangan dan pertanian. Tapi kalau imperialisme, dari kata imperium berarti memerintah. Hanya ingin menyerang, kemudian menundukkan wilayah tersebut, kemudian mereka mengakui sebagai bawahan dari kerajaan yang menyerang. Contohnya tadi saya bilang Mesir, ketika Romawi menyerang Mesir, Mesir sudah kalah, takluk menguasai, Romawi berhasil menguasai Mesir, Mesir mengakui Romawi sebagai kerajaan yang lebih kuat, besar, sudah, itu imperialisme. Tapi kalau kolonialisme enggak, dia lebih dari itu, ingin menguasai materinya juga, alamnya juga, sumber daya pertaniannya juga. Nah, itu sih, kolonialisme itu lebih luas ya, mencakup berbagai aspek. Nah, kolonialisme ini mengambil kendali atas berbagai bidang, bisa politik, ekonomi. Tapi kalau imperialisme kan, tadi saya bilang sebenarnya tidak terlalu formal banget gitu ya. Dia hanya ingin menaklukkan saja, tapi untuk penguasaan berbagai bidangnya tidak. Itu untuk imperialisme. Awalnya seperti itu ya, tapi imperialisme itu nanti menyebabkan kolonialisme juga, karena tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Oke, ketujuan, mengeksploitasi sumber daya negara, baik alam atau manusia, untuk kepentingan negara penakluk. Tapi kalau imperialisme hanya untuk memperluas daerah kekuasaan saja. Tapi kalau kolonialisme tidak. Kalau kolonialisme itu, kalau berhasil dikuasai, sumber daya alam dan manusianya berhasil dibawa, keuntungannya dibawa ke negara asal. Contohnya Belanda dengan Indonesia. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, keuntungannya dibawa ke Belanda untuk kemakmuran negara penjajah. Makanya sekarang kalau kita lihat negara-negara penjajah ya, Inggris, Belanda, kemudian Spanyol, Portugal, itu kan sudah dari sejak zaman dulu, sekarang negaranya pada maju, teknologinya tinggi ya, karena mereka kekayaannya beberapa dari sejarah zaman dulu kan memang mengambil dari negara-negara jajahan gitu. Jadi sumber daya alam kita banyak memang yang dibawa ke negara-negara penjajah tersebut. Kemudian untuk kedaulatan, ini kalau imperialisme dilakukan dengan menjalankan kekuasaan atas wilayah yang berhasil dikuasai melalui mekanisme kedaulatan atau kontrol tidak langsung. Tapi kalau kolonialisme itu negara penakluk tetap menjalankan perintah dari negara induknya. Jadi contohnya ketika Inggris melakukan sistem kolonialisme di Inggris, negara induk Inggrisnya itu tetap melakukan perintah kepada negara India. Jadi mengangkat suatu wakil, yaitu gubernur jenderal yang ditempatkan di India. Nah, gubernur jenderal inilah yang nanti akan berkomunikasi tentang pemerintahan dengan negara induknya, yaitu Inggris. Sama juga Belanda ketika menjajah Indonesia, kan Belanda pakai gubernur jenderal tuh di Indonesia. Nah, gubernur jenderal ini tidak bisa semaunya, dia harus tetap menjalankan perintah dan aturan sesuai dengan negara induknya, yaitu negara Belanda. Sehingga tetap ada hubungan ya secara politik dengan negara induk. Kemudian Robert Clive itu digantikan oleh Warren Hastings. Nah, kalau Robert Clive ini adalah peletak dasar kekuasaan Inggris di Indonesia, kalau Warren Hastings ini adalah peletak dasar perencanaan undang-undang dasar di India. Jadi pertama kali munculnya undang-undang dasar The Regulating Act tahun 1773 ini adalah idenya Warren Hastings. Warren Hastings merasa bahwasanya di India itu perlu ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemerintahan. Apa akibatnya setelah undang-undang itu ada?
setelah undang-undang tersebut ada, menjadi pengikat dan aturan bahwasanya siapa yang berkuasa atau siapa yang mewakili Ratu Inggris di India itu tidak bisa semena-mena. Ada aturannya, tetap berpegang kepada negara induk mereka yaitu Inggris. Jadi undang-undang yang dibuat di India ini tidak bisa jauh dari undang-undang yang berlaku di Inggris. Itu hanya saja disesuaikan dengan kondisi negara jajahan pada masa itu. Nah, ini keberhasilan Warren Hastings ini, keberhasilan menurut versinya sejarah Inggris ya. Kalau menurut sejarah India mereka ini ya musuh gitu, bukan pahlawan. Tapi bagi orang Inggris mereka ini pahlawan. Oke, karena sifat sejarah yang Eurosentris ya, Eropa sentris gitu. Nah, selain undang-undang, Warren Hastings ini juga membentuk struktur pemerintahan. Jadi ini dua langkah besar ya yang dilakukan Warren Hastings selain undang-undang adalah membentuk struktur pemerintahan kolonial Inggris di India. Bahkan dia bisa mendirikan 3 provinsi. Yang pertama yaitu Bengala, dan yang kedua adalah Bihar, dan yang ketiga adalah Orissa. Nah, bisa dilihat di peta di sini. Ini Bihar, kemudian Benggala, dan ini adalah Orissa. Jadi memang 3 provinsi, 3 pemerintahan. Jadi Warren Hastings itu ketika berhasil membentuk struktur pemerintahan, dia membuat 3 provinsi lebih dulu di India. Ini sebagai pusat-pusat pemerintahan Inggris di India ya, 3 provinsi ini yaitu Bihar, Benggala, dan Orissa. Ini langkah besar Warren Hastings nih. Dengan model struktur pemerintahan di India seperti ini, dia bisa menguasai Inggris dengan lebih cepat. Nah, ini coba. Nah, kalau kita perhatikan peta ini, pada tahun 1860 saja Inggris sudah bisa menguasai hampir 60% wilayah India. Ini yang berwarna ungu. Ini adalah kekuasaan Inggris. Kalau yang kuning ini masih belum. Kalau yang kuning ini masih kerajaan bebas nih. Nah, coba kalau kita perhatikan ini hampir kota-kota penting di India sudah dikuasai oleh Inggris semua ini. Madras, Bengal, Bombay, ya kan, Punjab, ini kan wilayah-wilayah penting di India ini sudah bisa berhasil dikuasai oleh Inggris. Nah, baru yang kuning-kuning ini nih yang masih bebas nih. Tuh, ini tahun 1860 ya. Dari 3 provinsi tadi kemudian bisa melebarkan pemerintahan di daerah yang lain. Dari Bengal, kemudian Orissa, dan Bihar. Nah, dari 3 wilayah ini kemudian bisa diperluas di wilayah-wilayah India yang lain. Cepat ini kekuasaannya Inggris ini menguasai India. Nah, siapakah pengganti Warren Hastings? Pengganti Warren Hastings adalah Lord Wellesley. Nah, kalau Lord Wellesley ini tahun 1798 ya. Nah, hal yang pertama dilakukan oleh Wellesley, dia merubah peta politik di masa gubernur Wellesley ini. Dia merubah peta politiknya. Kemudian Inggris menjalankan kebijakan subsidiary alliance. Jadi dia merubah peta politiknya. Dia meminta raja-raja India yang bersatu dengan Inggris harus membayar upeti dan menyerahkan urusan luar negeri kepada Inggris. Jadi selain membayar upeti, urusan luar negeri menjadi urusan Inggris. Dari sini kelihatan ya kalau Wellesley ini semakin ingin mengkerdilkan kekuasaan kerajaan-kerajaan setempat di India. Kalau sudah urusan luar negeri dipegang oleh Inggris, otomatis mereka tidak bisa ngapa-ngapain dong kerajaan-kerajaan ini. Hanya bisa bergerak di lokal mereka saja, di tempat mereka saja. Sedangkan hubungan dengan negara lain, dengan wilayah yang lain itu di bawah pengaruhnya Inggris. Kemudian, nah ini hal ketiga yang dilakukan oleh Wellesley adalah mengusir perwira selain dari Inggris. Ini termasuk salah satu langkah besar yang dilakukan oleh
Wellesley, yaitu mengusir perwira selain dari Inggris. Kembali ke yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya Inggris bersaing dengan Perancis dan Belanda. Ketika Belanda sudah mundur, tinggal Perancis. Nah, sekarang karena kekuasaan Inggris sudah semakin meluas, bahkan Inggris bisa memegang kerajaan-kerajaan setempat di bawah pengaruh dia, akhirnya dia juga bisa mengusir perwira dari Perancis. Kalau sudah seperti ini ya kekuasaan Inggris semakin kuat. Nah, ini semakin mudah langkah mereka untuk melebarkan sayap kekuasaan mereka di seluruh India Raya. Dan kekuasaan raja-raja setempat menjadi semakin kerdil dan lemah. Ini kalau di Indonesia kita kenal Divide et Impera ya. Nanti kalau di Inggris nih langkah-langkahnya seperti ini caranya, dengan subsidiary alliance. Ini termasuk langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Wellesley. Nah, penggantinya Wellesley itu adalah Lord Minto. Kalau Lord Minto itu sudah masuk ke tahun 1800-an ya. Nah, kemudian kalau Lord Minto ini berkedudukannya di Kalkuta, India. Nah, karena Inggris sudah mampu menguasai hampir 80% wilayah India, hanya beberapa kerajaan-kerajaan saja yang belum mau takluk kepada Inggris. Akhirnya di masa Lord Minto ini Inggris ingin meluaskan pengaruhnya di luar India. Tidak cukup hanya di India, tapi dia ingin meluaskan pengaruhnya di luar India. Apa yang dilakukan Lord Minto? Lord Minto ini memerintahkan pasukan Inggris untuk melakukan ekspedisi ke selatan guna merebut Indonesia dari Belanda. Tidak cukup ya hanya menguasai India, tapi dia ingin bergerak menguasai Indonesia yang pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda. Berhasilkah Lord Minto? Berhasil. Jadi Lord Minto ini berhasil. Indonesia sempat berada di bawah Inggris ya. Dengan Lord Minto ini mengutus Raffles untuk menjadi gubernur jenderal di Indonesia, Hindia Belanda pada saat itu. Tapi ternyata tidak lama ya, karena setelah itu Belanda berhasil mengalahkan lagi Inggris. Jadi antara Inggris, Belanda, Prancis itu memang sejak dulu terlibat perang ya di Eropa, sehingga mereka selalu berebut negara jajahan. Nah, penggantinya Lord Minto itu adalah Lord Bentinck. Ini sudah masuk tahun 1828. Beberapa hal penting yang dilakukan oleh Bentinck, karena secara politik sudah berhasil dikuasai, secara ekonomi berhasil dikuasai, bahkan secara pengaruh keluar pun sudah dilakukan oleh Lord Minto. Akhirnya Bentinck melakukan terobosan yang lain. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan kebijakan di bidang sosial budaya yang sebelumnya tidak tersentuh oleh gubernur jenderal yang lain. Salah satunya, ini salah satu contoh saja ya, dia melarang budaya sati. Jadi budaya sati itu kalau di India perempuan yang ditinggal suaminya dia akan membakar dirinya itu. Nah, ini kalau dalam zaman Bentinck udah dilarang gitu. Jadi Inggris sudah mulai campur-campur ke urusan budaya gitu dan sosial masyarakatnya. Karena urusan ekonomi udah dipegang, urusan politik udah dipegang. Nah, sekarang masuk ke urusan sosial budaya masyarakat. Dan yang kedua, setelah sosial budaya sudah dipegang, dia melakukan reformasi di bidang pendidikan. Apa yang dilakukan oleh Bentinck? Jadi Bentinck ini banyak mengirim orang-orang India yang dianggap pandai untuk dikirim ke Inggris sekolah, dan kemudian nanti setelah itu disuruh kembali lagi ke India untuk membantu pemerintahan Inggris di India. Walaupun nanti faktanya tidak seperti itu ya, karena banyak yang setelah keluar dari India, sekolah di luar negeri itu justru pulang semakin nasionalis. Tidak hanya mendukung Inggris, tapi justru mereka ingin merdeka. Gitu. Karena selama proses belajar di Inggris itu kan mereka berkenalan dengan banyak orang ya. Nah, itu banyak paham-paham yang mereka pelajari. Langkah ketiganya adalah reformasi tadi di bidang pendidikan. Sama seperti di Indonesia sebenarnya, cuman kalau Indonesia itu Belanda, kalau India itu Inggris ya. Jadi kurikulum pendidikan di India ini menjadi acuannya adalah Inggris, kurikulum Inggris yang dipakai. Setelah banyak orang yang pulang dari Inggris, belajar dari Inggris, akhirnya banyak kurikulum yang kemudian menyerap kurikulum yang ada di Inggris.
Ini langkah selanjutnya nih yang dilakukan oleh Bentik nih, yang akhirnya sampai sekarang bahasa Inggris menjadi bahasa resmi kedua ya di India. Tahun 1835 Bentik ini mengeluarkan peraturan bahwa Inggris menjadi bahasa resmi di India. Makanya kalau di India banyak orang yang bisa menggunakan bahasa Inggris. Beda dengan kita dijajah lama oleh Belanda, tapi karena Belanda bukan bahasa resmi, kita nggak bisa ngomong bahasa Belanda. Seperti Malaysia itu kan juga bahasa, pada saat dijajah kan bahasanya Inggris ya, sehingga banyak orang Malaysia pandai berbahasa Inggris. Itulah bedanya jajahan Belanda dengan jajahan Inggris. Itu kalau zaman saya dulu kuliah itu selalu menjadi pembahasan saya nih sama dengan teman-teman gitu. Kalau kita dijajah sama Inggris, kita bisa ngomong Inggris dengan lancar, tapi kalau kita dijajah Belanda, kita nggak bisa ngomong Belanda sampai sekarang. Seperti itu. Jadi Inggris memang menginginkan bahasa mereka justru menjadi bahasa resmi di negara-negara jajahan. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ada dua hal yang perlu kita diskusikan. Yang pertama adalah dampak negatif dari imperialisme dan kolonialisme. Tentu banyak ya dampak negatifnya dari penjajahan tentu memberikan dampak negatif yang sangat besar untuk negara jajahan. Yang pertama adalah Inggris menguasai politik dan ekonomi India. Ini sangat luar biasa, sehingga kerajaan-kerajaan setempat itu tidak mempunyai kekuasaan politik lagi, bahkan ekonomi pun juga sudah dimonopoli oleh Inggris. Kemudian yang kedua adalah keuntungan industri dikuasai oleh Inggris dari segi ekonomi ya. Kan banyak sekali industri-industri perkebunan yang bergerak di India. Seperti Indonesia kan iklimnya tropis, tuh ada kapas, gula, teh dan lain-lain, pabrik-pabrik gula, pabrik teh, pabrik kapas. Itu keuntungannya bukan untuk negara yang dijajah ya, tapi mereka bawa ke negara induk mereka yaitu Inggris. Makanya kalau kita lihat Inggris sama Belanda sekarang menjadi salah satu negara yang maju di dunia, ya wajar wong kekayaan mereka itu mengambil dari kekayaan alam tanah jajahan. Soalnya di sana semuanya maju di negara Inggris dan Perancis, Belanda itu termasuk negara-negara maju. Dan yang ketiga, penguasaan industri makanan. Ya, tidak hanya kapas, gula, teh, bahkan industri makanan pun dikuasai oleh Inggris. Dan yang keempat adalah luntur dan hilangnya praktek budaya dan bahasa asli India karena pengaruh dari penjajah. Beberapa praktek budaya dilarang akhirnya sudah tidak dilakukan lagi dan lama-lama menjadi hilang. Kemudian bahasa asli juga sudah campur dengan bahasa penjajah. Yang kelima adalah pemisahan antara pihak elit dan pihak tradisional yang semakin jelas. Jadi justru adanya penjajah ini memberikan jarak stratifikasi sosial itu justru semakin jauh ya. Sebelum orang Eropa datang ini kan India sudah terkenal dengan stratifikasi masyarakatnya yang kasta itu, yang berkasta itu. Begitu ada orang Eropa ya semakin memperjelas antara yang kaya dan yang miskin, yang berkuasa dan yang tidak berkuasa. Dan ini yang keenam, ini dialami oleh semua hampir negara jajahan. Timbulnya inferioritas terhadap masyarakat asli India. Kalau kita di Indonesia, kita kenal istilah pribumi. Itu ya. Kita kenal istilah pribumi. Itu kan seolah-olah memisahkan antara kulit putih dan kulit coklat gitu loh. Jadi ini semakin inferioritas. Kita sebagai masyarakat asli justru semakin menjadi rendah diri gitu loh, dengan kedatangan orang-orang kulit putih yang menjajah kita. Jadi inferioritasnya justru semakin timbul, semakin tinggi. Akhirnya perasaan sebagai negara jajahan semakin membuat kita menjadi rendah diri. Istilah-istilahnya kan ada inlander, itu kan kalau di Indonesia ada istilah inlander, itu kan semakin memberikan stigma negatif kepada masyarakat di tanah jajahan. Oke, kalau dampak negatifnya selain itu pasti masih banyak yang lain. Saya yakin banyak kalau dampak negatif. Sekarang kita ke dampak positifnya. Walaupun banyak dampak negatifnya, tapi positifnya pasti ada. Coba kita telusuri apa sebenarnya dampak positifnya.
Yang pertama, adanya perkembangan ekonomi modern dan teknologi industri. Nah, ini kalau di India, setelah dijajah oleh Inggris, dan Inggris mengalami revolusi industri, akhirnya teknologi industrinya itu dibawa ke negara jajahan. Hingga India menjadi kenal dengan teknologi industri. Kemudian yang kedua adalah perkembangan jalur telekomunikasi. Pada saat itu memang di Eropa sedang berkembang seperti telepon, telegraf, televisi, seperti itu dibawa ke negara jajahan, dan penemuan mobil itu juga. Jadi perkembangan transportasi dan telekomunikasi memang berkembang ya, walaupun awalnya kita tidak bisa mengingkari awalnya yaitu untuk kepentingan negara jajahan, namun lambat laun akhirnya dinikmati oleh masyarakat setempat, walaupun masyarakat setempat ini masyarakat kelas atas ya, kalau di Indonesia ya sekelas dengan bupati begitu. Dan yang selanjutnya adalah perkembangan sanitasi dan fasilitas kesehatan, salah satunya adalah rumah sakit. Nah, ini juga termasuk mengalami perkembangan. Kemudian tingkat kriminalitas menurun karena adanya pasukan Inggris. Ini kalau di India ya. Jadi sebenarnya kriminalitas itu menurun karena ditumpas oleh pasukan Inggris. Dan pasukan Inggris ini kan menang di senjata ya. Walaupun dari segi jumlah itu lebih sedikit, tapi senjatanya lebih canggih. Hingga mereka itu mampu menekan, menguasai kerajaan-kerajaan setempat yang punya pasukan. Selain bermain politik, juga bermain militer. Kemudian yang selanjutnya adalah berkurangnya persaingan antara penguasa lokal. Ini dibilang positif ya positif, tapi negatif juga bisa sebenarnya ya. Jadi antara kerajaan-kerajaan lokal di India itu sudah berkurang saling bermusuhannya karena ada musuh lagi yang lebih besar, yaitu Inggris. Ketika Inggris sudah bisa memegang antar kerajaan, di antara mereka sudah tidak lagi saling berebut. Justru yang menjadi rebutan adalah bagaimana mereka bisa mengambil hati pemerintah Inggris, mendekati ke gubernur jenderal Inggris. Nah, itu yang dilakukan dalam hal politik. Oke, sepertinya itu untuk beberapa dampak positif dan negatif. Nanti bisa dicari kembali beberapa. Tentu dampak negatif lebih banyak ya untuk kolonialisme di India. Ini dampak negatifnya memang besar, terutama juga ada proses perbudakan manusia, penggunaan tenaga kerja secara besar-besaran dengan biaya yang murah, itu juga termasuk negatif itu termasuk salah satu. Kemudian banyaknya budaya-budaya yang hilang, itu juga termasuk. Kalau di Indonesia juga luar biasa besar juga. Kemudian negatif yang lain, positifnya ada juga sih sebenarnya, terjadinya percampuran kebudayaan antara Eropa dengan India, Inggris dengan India. Begitu juga manusianya, banyak terjadi percampuran perkawinan antara masyarakat India asli dengan orang Inggris. Jadi melahirkan generasi campuran. Itu saja untuk pembahasan kita imperialisme dan kolonialisme di India. Untuk selanjutnya, setelah ini berarti nanti kita ke tema nasionalisme di India. Nanti proses bagaimana India ini mencapai kemerdekaan dari Inggris. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.